Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 4 semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, hari ini kita belajar mata pelajaran akidah akhlak lagi ya. Hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Nah, adik-adik tahu nggak nih bahwa sebelum kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasulnya loh. Nah, apa aja nih? Ya, betul, ada kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah itu berarti membenarkan bahwa semua kitab itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Percaya atau beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan rukun iman yang ketiga. Nah, jadi kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasulnya ya, sebagai rahmat dan petunjuk bagi seluruh umat manusia agar bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Nah, adik-adik, kita itu sebagai umat muslim wajib ya meyakini keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kitab itu adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada rasulnya ya. Di antara kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya itu adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran ya. Adik-adik silahkan simak penjelasan berikut ini ya. Nah, jadi kitab Taurat itu artinya syariat ya, atau perintah. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam yang berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta larangan menyembah berhala. Jadi Taurat itu juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua ada kitab Zabur. Nah, Zabur ini artinya tulisan. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud yang berisi tentang beberapa zikir ya, pengajaran dan hikmah. Kitab Zabur itu merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Bani Israel ya. Dan yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil ini artinya kabar gembira. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wasallam ya, yang menggunakan bahasa Yunani. Nah, kitab Injil ini berisi tentang keterangan dan juga ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya nih. Terus yang terakhir itu adalah Al-Quran, yaitu artinya bacaan ya. Nah, jelas ya, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab, dan kitab ini berisi tentang akidah dan keimanan, ibadah, penciptaan manusia, kisah-kisah, kemudian hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk keluarga ya, bermasyarakat dan bernegara. Nah, adik-adik, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan rukun iman yang ketiga. Nah, kitab-kitab Allah itu adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh umat manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran An-Nisa ayat 136. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan kitab-kitabnya supaya manusia itu dapat melaksanakan keadilan ya, seperti dalam Quran Al-Hadid ayat 25 ya. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil ya.
Nah, lalu bagaimana nih Kak caranya meyakini kitab-kitab Allah? Nah, meyakini kitab-kitab Allah itu berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Nah, jadi kewajiban kita sebagai manusia terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua membenarkan ajaran-ajarannya serta mengerjakan seluruh isi ajarannya. Nah, selain itu kita juga akan mendapatkan hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama yaitu menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang kepada manusia. Kemudian dia juga selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta meyakinkan kepada kita bahwa Islam itu adalah agama untuk seluruh umat manusia ya. Dan yang terakhir mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun cara mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu kita harus mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita juga harus mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita dapat membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu yang ada dalam Al-Quran. Dan yang terakhir mengamalkan hukum-hukum daripada Al-Quran. Nah, adik-adik itu tadi sedikit penjelasan mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Jika ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Sekian penjelasan dari kakak, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.